Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PBG dalam jabatan, perkenalkan, saya Agus Zubaidi Israil, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 angkatan tahun 2022, program studi Seni Broadcasting dan Film Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya aktif mengajar di SMK Negeri 1 Boyolali, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Hari ini 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran atau UKIN di kelas 12 PSPT SMK Negeri 1 Boyolali dengan materi pokok penulisan naskah program televisi drama. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, saya minta Ketua Kelas Haifah untuk memimpin doa. Udah siap. Udah mulai. Udah selesai. Beri salam. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Saya absen dulu. Alvin, Saya Pak. Yusuf, Saya Pak. Rosa, Agrifina, hadir semua ini ya? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, biar kalian nyaman ya proses pembelajaran, tolong untuk cek sekitar kalian, kolong bangku barangkali masih ada kotoran, bisa dibuang ke tempat sampah. Bersih, Pak. Bersih, Pak. Bersih, oke, bagus. Yuk semua berdiri dulu, kita yel-yel biar semangat kita pagi ini sampai nanti akhir pembelajaran. Setelah yel-yel kita nanti menyanyikan lagu kebangsaan dipimpin oleh Priska ya. Siap? Siap. SMK bisa. SMK hebat. SM kita berdoa. Tenang. Ayo Priska, yuk. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kali ini, saya coba mau review pembelajaran minggu lalu. Barangkali ada yang ingat di antara kalian tentang apa? Saya Pak. Ya, Treatment. iya, treatment. Bisa dijelaskan secara singkat apa treatment? Pengembangan jalan cerita dari sinopsis. Membuat treatment berarti membuat alur cerita selogis dan sedramatis mungkin. Oke, betul. Saya ada gift untuk yang telah berani menjawab dan dengan benar. Mau pilih yang warna apa ini ya? Warna-warna nih. Ada yang merah, ya ballpoint ini. Merah. Oh iya, sebentar. Bentar. Ada merah enggak? Oh, ternyata mendekati merah warnanya. Ya, apa ya? Oke, tepuk tangan. Oke, materi minggu lalu, treatment ya. itu masih terkait dengan materi pembelajaran kita kali ini, yaitu penulisan naskah
program televisi drama. Ya, kalau saya bilang penulisan naskah program televisi drama, itu kira-kira apa yang terbersit di benak kalian apa? Ada yang tahu? Sinetron, apa? Film, ada lagi? FTV, ada yang lain? Skenario, iya, itu saling apa? Ada benang merahnya ya, nggak ada yang salah. Ya, skenario itu bisa disebut apa? Kata lain dari naskah program drama. Terus kemudian setelah jadi naskahnya ya diproduksi jadilah film, jadi sinetron, jadi FTV, film televisi. Oke, tepuk tangan, betul semua. Mapel kita seperti yang saya ajarkan setiap minggu ya. Mapel manajemen produksi, penulisan naskah dan penyutradaraan pada topik pembahasan membuat naskah program televisi drama. Adapun kompetensi dasarnya adalah menerapkan tahapan penyusunan naskah program televisi drama dan membuat naskah program televisi drama. Berarti dengan kompetensi dasar seperti ini, mapel kita kali ini memiliki tujuan pembelajaran. Bisa dibaca, Rosa? Tujuan utama pembelajaran, siswa mampu menganalisis dan menerapkan tahapan penyusunan naskah program televisi drama. Siswa mampu membuat karya naskah program televisi drama. Oke, goalnya adalah membuat karya naskah program televisi drama. Dan ada tujuan berkelanjutan. Bisa dibaca, Aifa? Tujuan berkelanjutan bisa menjadi motivasi, terbuka lebar peluang pekerjaan. Siswa bisa menjadi tim kreatif penulis skenario pada stasiun televisi atau production house, menjadi penulis lepas atau freelancer, konten kreator pada bidang skenarionya. Ya, tujuan berkelanjutan ini bisa menjadi motivasi buat kalian semua, bahkan bisa menjadi profesi hari-hari kalian setiap hari, bisa menghasilkan cuan atau money ya. Masih terbuka lebar peluang profesi ini. Karena apa? Khususnya di Indonesia itu regenerasi penulis skenario, penulis naskah itu masih sangat minim ya. Dan kalian bisa bekerja nanti secara tetap maupun nggak tetap, sistem kontrak atau secara freelance, baik bisa di stasiun televisi, production house, atau menjadi penulis lepas atau freelancer, menjadi konten kreator pada bidang skenario-nya. Karena bahasan kita adalah program televisi drama. Kalau ada drama, ada non drama. Nah, untuk mendasari pembelajaran kita kali ini, kalian bisa cek dulu ya, bisa mempelajari dulu, bisa baca dulu, bisa melihat ya tentang format acara televisi yang meliputi drama, non drama, berita dan olahraga. Nanti kalian bisa membandingkan drama itu yang seperti apa sih, non drama seperti apa, berita dan olahraga seperti apa gitu. Silahkan di scan ya. Bisa diakses ya? Oke. Kita masuk ke pembahasan tentang naskah ya. Biar tahu apa itu naskah, bisa dibaca Waris ini. Naskah adalah definisi atau pengertian naskah sendiri, merupakan cerita yang uraiannya dengan urutan adegan demi adegan yang dilengkapi dengan tempat atau latar, keadaan, dialog, dan juga seringkali ada penokohan di dalamnya. Naskah program televisi drama selanjutnya bisa juga disebut dengan istilah skenario. Artinya naskah program televisi drama bisa disebut juga dengan istilah skenario. Nah, sekarang secara spesifik lagi skenario bisa dibaca Yusuf. Silakan. Naskah drama atau skenario. Skenario adalah naskah cerita yang sudah lengkap dengan deskripsi dan dialog, telah matang dan siap diproduksi dalam bentuk audio visual. Skenario yang juga disebut screenplay ini sering diibaratkan banyak hal. Skenario siap diproduksi ini kemudian sering disebut blueprint. Skenario adalah roh atau jiwa dari tayangan sinetron atau film. Skenario lah yang membuat hidup tontonan sinetron atau film. Oke, skenario bisa disebut dengan istilah. Kalau naskah program televisi drama bisa disebut dengan skenario. Ternyata skenario sendiri masih bisa disebut juga dengan istilah lain screenplay dalam bahasa Inggris. Bisa juga disebut blueprint. Dan diistilahkan skenario sebagai roh atau jiwa. Ya ini ibaratnya seandainya kita itu punya tim produksi ya. Terus kemudian ada rencana program, tapi kalau kita nggak ada naskahnya, bagaimana? Apa landasan produksi kita? Nggak ada, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa skenario itu bisa disebutkan sebagai ruh atau jiwa dari tayangan program. Fungsi naskah masih terkait dengan yang sebelumnya saya sebut nanti. Coba dibaca, Arista. Fungsi naskah atau skenario sebagai arah atau acuan, pedoman,
Ya. Betapa penting peranan naskah atau skenario dalam sebuah proses produksi film atau program televisi drama. Karena apa? Skenario inilah nanti akan menjadi acuan, menjadi arahan, menjadi pedoman, petunjuk kerja semua tim kerja produksi dan talentnya, ya. Kalau nggak ada acuan atau nggak ada rujukan kerja, bisa kerja nggak? Kan jadi berantakan. Membuat skenario tidak bisa serta-merta langsung kita ciptakan dialog, kita buat deskripsi adegan, enggak ya. Alurnya kalau nggak ditentukan duluan juga akan sulit. Makanya ada proses kreatif yang harus dilalui sebelum skenario itu jadi. Apa saja ya? Satu, ide ya, ide atau gagasan pertama kali muncul itu perlu dikembangkan. Dia wujudkan dalam bentuk apa? Tema, jenis ceritanya dipilih dulu, sasaran cerita ditentukan. Terus kemudian dibuatlah sebuah premis, judul, basic story. Setelah itu jadi, kemudian dibuatlah sinopsis. Sinopsis jadi dikembangkan lagi menjadi treatment. Sebelum ke treatment, kalian mesti pertimbangkan yang namanya profil tokoh, peran tokoh, alur cerita, grafik cerita, unsur dramatik. Proses mulai dari ide hingga treatment sudah pernah kalian sudah pernah dapat pengalaman, dan selanjutnya hari ini adalah kita ke proses kreatif pembuatan karya skenario. Dan nanti tugas kalian adalah membuat karya skenario ini ya, berdasarkan treatment yang pernah dibuat boleh, berdasarkan ide baru juga boleh. Nah, untuk gambaran mengenai penulisan skenario seperti apa, di samping nanti juga ada tambahan materi dari saya. Ini ada link yang bisa kamu akses, kamu bisa saksikan di sini sehingga kalian punya gambaran tentang apa dan bagaimana penulisan skenario. Silahkan di scan. Sekarang kita masuk ke format skenario. Bisa dibaca? Yuk, Afin, ya. Format skenario. Format atau penyusunan skenario bisa berbeda-beda tergantung gaya dan juga selera penulis skenario. Meski dari isi tidak banyak yang berbeda, namun format skenario mesti memuat elemen-elemen sebagai berikut. Semua dari format yang berbeda sesuai dengan selera penulis skenario itu pasti memuat elemen-elemen semacam berikut. Oke, bisa dibaca selanjutnya, Arista. Elemen-elemen skenario. Yang pertama, judul adegan, scene heading. Scene heading disebut juga slangline. Pada bagian ini berisi nama scene, satu, keterangan luar atau dalam ruangan pengambilan gambarnya dengan memakai istilah eksterior, interior. Oke, bisa dipahami ya? Elemen skenario. Yang pertama adalah judul adegan atau disebut dengan istilah asing scene heading. Seperti apa bentuknya bisa dicontohkan di sini ya. Nomor 1, titik, in itu interior, rumah Siska. Rumah Siska di bagian mana? Oh, di kamar tidur, waktunya kapan? Pagi. Semacam ini, dan ditulis dalam bentuk huruf kapital. Oke. Lanjut, deskripsi visual Aiva. Deskripsi visual pada bagian ini berisi tentang ketenangan suasana, tempat kejadian, dan peristiwa yang terkandung dalam scene. Deskripsi visual ini disebut juga dengan istilah action atau aksi menerangkan aktivitas yang terjadi pada tiap scene. Oke, stop. Ya, seperti ini ya deskripsi visual. Ya, dengan kalian baca ini sudah tergambar seperti apa sih nanti suasana adegan, seperti apa sih nanti penampakan visual di adegan tersebut. Ya. Selanjutnya tokoh dialog. Rosa dibaca. Tokoh dialog disebut juga dengan istilah karakter, adalah nama pemain atau pemeran yang melakukan dialog dalam scene. Tokoh atau karakter dalam skenario mencerminkan peranan yang diembannya. Oke, yang berikutnya adalah, silahkan dibaca. Ya. Kata kata aktif yang berisi pikiran, perasaan, emosi tokoh, sehingga dialog yang diucapkan memiliki arti dan motivasi. Pada referensi lain, bagian ini disebut parenthetical. Adalah petunjuk aksi yang harus dilakukan karakter atau tokoh dalam mengucapkan dialog. Nah, kemudian dialog. Ayo dibaca, Fitria. Dialog menggambarkan ucapan yang disampaikan oleh karakter atau tokoh. Di bagian ini dituliskan kalimat dialog yang akan diucapkan oleh pemain. Dialog yang dibuat harus mendukung karakter dan cerita, juga harus disesuaikan dengan hal-hal berikut. Siapa yang berdialog? Dengan siapa berdialog? Apa latar belakangnya? Ya, bisa dipahami ya?
Bagaimana ketika kalian harus menyusun dialog, harus memperhatikan hal berikut. Siapa yang berdialog? Oh, yang berdialog ternyata anak-anak. Dengan siapa berdialog? Kepada orang tua. Ya, apalagi kalau menggunakan bahasa daerah, mesti tahu menempatkan bahasa sopan santun atau etika seorang anak berbicara dengan orang tua, gitu ya. Kalau bahasa Jawa udah ada bahasa kromo inggil, ada ngoko, gitu, harus bisa menempatkan. Nah, penulis skenario harus paham itu, ya, di mana dia berbicara, gitu ya, harus mempertimbangkan hal semacam ini agar tidak keliru dalam membuat dialog. Oke, lanjutnya transisi. Ayo dibaca. Transisi menandai akhir dari sebuah scene yang berarti juga sebagai peralihan dari scene atau ke scene berikutnya. Dituliskan dalam huruf besar, biasanya menggunakan istilah patu, dissolve, fade in, fade out. Bisa dipahami ya? Nah, peralihan antar scene atau peralihan antar adegan dari adegan 1 ke adegan 2, adegan 2 ke adegan 3 dan seterusnya itu di sela atau ada transisi semacam ini. Kamu bisa pilih mau pakai yang mana, mau pakai cut to atau dissolve to, fade in, fade out. Biasanya kalau di awal adegan itu scene 1 sebelumnya dikasih fade in, kemudian kalau pas udah selesai tamat scene terakhir dikasih fade out. Di antara itu biasanya menggunakan cut to, gitu ya. Dan untuk format tulisan skenario menggunakan standar huruf font Career New. Kalian udah familiar dengan ini, font ini? Sudah ya? Oke. Lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan elemen skenario yang bisa kamu pelajari, bisa kamu analisa ya. Silahkan di-scan. Sudah bisa diakses? Oke. Nah, tugas dari pembelajaran kita kali ini adalah ini, silakan dibaca, Eva. Tugas proyek adalah 1. Buat kelompok diskusi, ikutilah alur kerja sebagaimana dalam LKPD. 2. Diskusikan bagaimana alur pembuatan skenario, terapkanlah langkah-langkahnya dalam pembuatan skenario. 3. Presentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Oke, tugas kalian hari ini adalah membuat proyek skenario ya, yang siap untuk diproduksi. Nah, setelah kalian nanti diskusi, nanti perwakilan dari kelompok kalian, ketua kelompoknya atau juru bicaranya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Adapun langkah-langkah kerja ada di LKPD yang saya bagikan ini. Silahkan membentuk kelompok diskusi, nanti setelah terbentuk saya bagi ini. Rosa? Ini? Ini dipelajari di LKPD. Yuk diskusi ya. Tolong perhatikan dulu ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa untuk membuat skenario itu ada prosesnya ya. Mulai dari ide, dikembangkan menjadi sinopsis, treatment sampai jadi skenario. Itu ada proses ya, step by step. Berarti ada waktu yang harus kalian lalui. Ya, di sini kalian harus mendesain itu. Kapan harus selesai sinopsisnya? Kapan ide pokok itu dikembangkan? Kapan selesainya sinopsis? Kapan selesainya treatment? Sampai menjadi skenario. Kalian desain ya, waktunya. Artinya kalian selesai pada deadline sudah tentukan. Kalau akhir dari pembelajaran ini harus selesai, berarti harus selesai itu ya. Silahkan diatur waktunya. Sudah sampai mana? Treatment, oke. Bisa sambil ya, kalian bisa sambil lihat-lihat link materi yang saya bagi tadi untuk diingat-ingat ya. Iya, Pak. Ini sampai mana? Udah sampai sinopsis, Pak. Oh, sinopsis. Yeah. Sinopsis coba ke bawah. Sinopsis sudah jadi? Yeah. Oke, lanjut ke treatmentnya ya. Yeah. Nanti setelah kalian selesai ya pembuatan skenario ini, kalian print di sini ya. Ya. Semuanya, mulai dari covernya dan setelah selesai nanti juga dijilid.
jenis fontnya ya, jenis fontnya. Mana yang harus kapital, mana yang harus besar kecil, coba diperhatikan. Transisinya jangan lupa. Kelompoknya Rosa sudah selesai? Oke. Sudah semua ya? Yuk, bisa presentasi. Ini kelompoknya Manda ya. Silahkan semua perhatikan sini terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Agus telah memberikan waktu kelompok saya untuk berpresentasi. Di sini saya Manda Dwi Agustin akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan karya kita, yaitu berjudul Kopi Cinta. Kami mengambil tema percintaan dengan ide cerita tentang dua sahabat yang akhirnya kembali dan memiliki tokoh utama ada dua, yaitu Raihan dan Aurel. Basic dari cerita saya ini yaitu Aurel yang akhirnya bertemu kembali oleh sahabatnya di suatu bandara dan akhirnya mereka kembali untuk menjalani hubungan lagi saat mereka kembali di Indonesia. Hal tersebut membuat mereka saling memiliki perasaan, apalagi mereka sering menghabiskan waktu bersama. Nah, tapi karena ternyata ibu Raihan yang sudah sakit-sakitan dan ibu Raihan menginginkan agar Raihan segera menikah, ibu Raihan menjodohkan Raihan dengan seseorang. Di situ Raihan sempat menolak apa yang ibunya inginkan, tapi karena Raihan sempat berdiskusi dengan Aurel tentang masalahnya ini, Aurel berusaha meyakinkan Raihan agar mengikuti apa yang ibunya inginkan. Nah, dan di saat hari perjodohan itu, betapa terkejutnya Raihan ketika melihat orang yang dijodohkannya hari itu adalah Aurel, sahabatnya sendiri. Nah, di sini saya juga sudah membuat sinopsis. Ini dia sinopsis dari kelompok saya. Ada treatment seperti ini. Dan yang terakhir ada skenario. Ini skenario dari cerita kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya, Manda. Baik, Yusuf. Jadi saya mau bertanya, setelah kita simak bersama-sama naskah skenario yang kelompok kamu buat, unsur dramatik apa yang kamu tonjolkan dalam skenario tersebut? Mungkin unsur dramatik ada banyak ya Yusuf, ada surprise, ada konflik, ada suspense juga. Di sini mungkin konflik cerita saya tuh sedikit, tapi saya lebih menonjolkan surprise di akhir cerita saya, yaitu ketika ternyata yang dijodohkan dengan si Raihan itu ternyata si Aurel. Nah, bagaimana Yusuf? Sudah? Baik, terima kasih. Nah, itu dia presentasi dari saya, perwakilan kelompok. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok Manda sudah mempresentasikan karyanya, hasil diskusi dengan kelompoknya. Sekarang kelompok berikutnya, kelompok Rosa ya. Yuk, silakan presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini, yaitu membuat naskah program televisi drama yang berjudul Kita Keluarga Kan. Di sini kami telah membuat cerita dengan genre drama bertemakan kekeluargaan yang menceritakan tentang seorang kakak beradik yang baru saja ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Jadi si kakak ini dia harus mengorbankan cita-citanya untuk berkuliah dan memilih untuk melanjutkan bekerja demi menghidupi kehidupannya dengan adiknya yang masih duduk di bangku kelas 3. Dengan basic story, pada suatu hari
saat si kakaknya yaitu Sabira dan adiknya bernama Adira itu ingin pergi ke tujuan mereka masing-masing, di mana satu bersekolah dan satu yang bekerja. Karena mereka terburu-buru, jadi mereka tidak sempat membereskan rumahnya. Saat malam harinya, saat Sabira pulang ke rumah, dia melihat kondisi rumah yang berantakan. Di saat itulah, karena dia merasa capek dan kesal, dia menghampiri Adira ke rumahnya, dan dari situ muncullah perdebatan antara keduanya. Dan setelah perdebatan itu, Adira mengalami konflik di mana tentang dirinya sendiri, konflik batin tentang internal dan eksternalnya. Kemudian setelah itu keesokan harinya saat Adira terbangun dan ingin akan keluar rumah karena akan bertemu dengan teman-temannya, dia menyadari kakaknya sudah pergi bekerja. Saat di sana, saat dia akan keluar rumah, dia justru mengalami hal yang bisa disebut dengan time loop, yaitu kejadian berulang-ulang. Karena kejadian itulah intinya di sini akan membuat dia sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu kurang benar dan akhirnya dia bisa berbaikan dengan kakaknya. Itu dia sekilas cerita tentang cerita yang sudah kami buat, dan ini ada sinopsis, profil tokoh, ini ada treatment, dan juga skenarionya. Baik, mungkin sampai di sini ada ini ditanyakan mengenai cerita kami. Ya, Arista silakan. Unsur dramatik apa yang ditonjolkan pada cerita kelompok kalian? Baik, dalam pertemuan yang lalu sudah dijelaskan oleh Pak Agus juga tentang unsur dramatik, yaitu berupa suspense, konflik, surprise, dan juga sebagainya. Itu kami dalam cerita ini lebih menonjolkan unsur dramatik berupa konflik, di mana kita membuat dua konflik, yaitu konflik eksternal dan juga internal. Eksternalnya dimulai saat di malam hari mereka berdebat, dan internalnya itu berasal dari Sabira yang setelah berdebat itu tentang menenangkan dirinya sendiri. Mungkin bagaimana Arista sudah cukup dengan jawabannya? Terima kasih. Mungkin ada yang lagi ingin bertanya? Tidak ada? Baik, itulah terima kasih presentasi sekilas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah presentasi semua dan sudah mendapatkan tanggapan dari sesama. Untuk selanjutnya bisa kalian print ya hasil karya skenario kalian dan dijilid, nanti diserahkan ke saya ya. Silahkan di print sini gantian. Ayo. Oh iya, saya minta Indah untuk mengambil kertas di lab ya, itu sepertinya mau habis. Ya, silakan berikutnya untuk maju. Siapa kelompoknya? Rosa, yo. Siapa? Manda ya? Ya, silakan sini. Pak, saya cek dulu. Oh ya. Dan sebagai akhir dari pembelajaran kita, tadi sudah sudah kerja kelompok dan menghasilkan karya skenario ya. Ini saya ada tugas individu yang harus kalian kerjakan ya. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas individu ini, kalian kumpulkan dulu skenario yang telah kalian buat. Kelompok Rosa, oke. Ini ya, oke. Kelompoknya Manda, oke. Meraih mimpi, kelompoknya siapa ini? Anisaun. Oke.
Kopi Cinta? Manda. Ini kita keluargakan kelompoknya Rosa. Oke. Saya terima ya, ini karyanya. Ini sebagai evaluasi pembelajaran kita di pertemuan kita kali ini. Ini adalah tugas individu yang kalian harus jawab. Ya. Silahkan dikerjakan ya. Nih. Di sini aja di lembar kerja individu ini, lembar kerja siswa individu bisa kalian lihat ada soal dan silahkan dijawab di situ. Sembari kalian mengerjakan tugas individu, saya akan koreksi juga tugas kelompok ya. Agak cepat ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Silakan untuk ditutup kembali. LKPD individunya bisa dikumpulkan ke saya. Ya. Ini. Oke. Oke, anak-anakku sekalian semua yang saya sayangi, ya, setelah saya cek dan recheck hasil kerja kelompok kalian membuat karya skenario ini, ya. Saya telah mengoreksi semuanya, baik mulai dari kelengkapan elemen skenarionya, terus kemudian unsur-unsur dramatik yang ada di dalamnya, ya. Bagaimana cara mengatur tangga dramatiknya itu, ya. Bagaimana menyusun dialognya. Dan di sini kelompok kita keluargakan merupakan naskah skenario yang paling baik di antara kalian. Saya kasih apresiasi, kasih aplaus dulu. Saya ada cenderamata untuk kelompoknya Rosa. Ada berapa kelompoknya? Ada 3. Oh, 3 ya. 3 ini mau pilih yang mana? Silahkan. Ini ada ballpoint. Ya, bagi bertiga ya. Oke. Terus untuk tugas individu, ini nilai terbaik diraih oleh Alvin. Dapat 100, tepuk tangan. Ya, silahkan maju depan sini. Tak kasih ballpoint. Mau warna apa? Biru. Wah, biru enggak ada. Adanya hijau. Oke, merah ini. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi sudah membuat karya skenario dan sudah saya nilai, saya pilih mana yang paling baik, juga tugas individu juga sudah, ya. Sekarang saatnya kita mengakhiri proses pembelajaran, tapi sebelumnya kita simpulkan dulu, ya. Apa materi pembelajaran yang sudah kalian dapat hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Oh iya, Rosa, ya. Baik, menurut saya kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah skenario merupakan naskah cerita lengkap yang siap diproduksi. Keberadaan skenario tersendiri itu merupakan bisa diibaratkan sebagai ruh dalam suatu film ataupun drama TV. Karena fungsinya juga sebagai pedoman, petunjuk maupun acuan dalam proses pembuatan film atau drama TV itu tersebut. Oke. Good, excellent. Ya. Masih mau? Oh iya, ini dapat lagi. Terima kasih, Pak. Sudah disimpulkan, saatnya sekarang refleksi, ya. Refleksi dari proses pembelajaran kita kali ini apa? Ada yang bisa merefleksikan? Siapa? Oh, ya, tetangganya Indah. Ya, ayo. Apa? Saya menjadi tahu bagaimana cara membuat skenario demi tahapan ke tahapan lainnya, mulai dari pengembangan cerita sampai menjadi skenario. Dan ternyata ada format dan elemen-elemen tertentu dari penulisnya, Pak. Dan hal ini memudahkan saya untuk membuat skenario ke depannya. Oh gitu? Oke. Betul. Good. Masih mau? Masih ada ini? Oh ya, ini. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke. Ya,
sudah disimpulkan dan betul kesimpulannya juga refleksinya sudah luar biasa ya. Terus kemudian kita akan membahas apa kelanjutan dari materi kita hari ini di pertemuan berikutnya. Oke, ini ya, pertemuan kita berikutnya adalah pokok bahasanya konsep penyutradaraan program televisi drama. Saatnya kalian menyutradarai skenario yang kalian buat di pertemuan berikutnya. Oke, tadi udah disimpulkan, udah direfleksikan. Oke, berarti pembelajaran kita kali ini sampai di sini ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini seperti biasa kita berdoa. Saya minta untuk Manda memimpin doa. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.